pas punya teman A ya tiba-tiba rajin gitu kan belajar A, pas punya teman B tiba-tiba kita jadi rajin banget gitu kan ya belajar B. Kadang kala kita ngelihatnya kayak gitu nggak sih ya, apalagi kita yang ngalamin kayak begitu ya. That's why itu sebabnya kalau pas lagi booming apa, wah semuanya berbondong-bondong ikut rame-rame gitu kan, wah ya gitulah manusia ya. Alright teman-teman ya, di readingan kali ini kita bakalan bahas mengenai apa sih yang mengalami perubahan dan berkah yang positif karena kehadirannya kamu. Siapa sih kira-kira? Yuk kita intip ya teman-teman ya. General reading, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau belajar di sini, ya, mau mendengarkan dengan pandangannya lebih terbuka ya, seperti itu. Dan selalu melihat dari positif side-nya seperti apa. Oke, ya, dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh, kapanpun kalian mau dengerin boleh ya. Oke, teman-teman, sama seperti biasanya kita bakalan bagi menjadi 3 cerita ya. Kalian nggak perlu yang namanya memilih ceritanya seperti apa atau memilih kartunya yang di mana, nggak perlu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang ya. Siapa tahu ternyata 1 dari 3, 2 dari 3, bahkan 3-tiganya ini adalah cerita kalian semua. Who knows ya kan, siapa coba yang tahu, right ya. Kita baca yuk teman-teman ya, buat teman-teman Leo sekarang, right? Still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. Alright, kita baca buat teman-teman Leo ya sekarang ini yang mengalami perubahan dan berkah positif karena kehadirannya kamu. Kita baca buat teman-teman Leo ya. Oke, cerita hidupnya di masa lalu, di cerita yang pertama. Cerita hidupnya di masa lalu. Balance, hope, spiritual. Ya, ini adalah cerita-cerita di mana dalam hidupnya dia pernah banget yang namanya dikhianati sama orang terdekatnya, dikhianati sama orang yang dia sayang ya. Bahkan dikhianati sama orang yang dipercaya. Wih, lengkap banget kan ya. Sehingga ada cerita-cerita bahwa dia pernah banget yang namanya down, jatuh, terpuruk gitu kan ya. Ada cerita seperti itu. Padahal ya, ada cerita juga bahwa dia kemungkinan ya tulang punggung keluarga juga bisa, atau harapan banyak orang ya seperti itu. Tapi dia pernah banget yang namanya jatuh dan benar-benar terpuruk ya dalam hidupnya dia. Dan ya ada cerita-cerita juga menyalahkan orang lain di sekitarnya dia, merasa diperlakukan gak adil, merasa dikhianati, dan menyalahkan atas kondisi tersebut, kondisi-kondisi yang terjadi yang gak sesuai dengan maunya dia nyalain orang lain gitu loh teman-teman ya. Ada cerita-cerita seperti itu di hidupnya dia di masa lalu ya. Lalu kita baca ciri-cirinya dia. Ciri-cirinya dia ini orangnya emosinya luar biasa ya, emosian ya. Lalu juga memang sih hidupnya nggak gampang gitu, cuman kadang-kadang ya orang yang hidupnya jauh lebih nggak gampang juga nggak emosian juga gitu. Ada juga ya. Ya, ini kaku orangnya, kaku, tegas ya, otoriter ya, otoriter banget orangnya, susah diatur, susah banget buat bisa beradaptasi sama lingkungan sekitarnya ya. Dan gengsian banget buat ngakuin kesalahan. Jadi jangan berharap dia akan mengakui kesalahannya dia walaupun dia salah, dia nggak akan mungkin. Ya. Orangnya cukup cerdik teman-teman ya, orangnya cukup cerdik banget ya, banyak akalnya, banyak ya. Oke, ciri-cirinya dia ya. Selanjutnya kita akan baca kenal sama kamu, ketemu sama kamu ya. Dia belajar apa sih, pembelajaran apa yang dia dapat ya, tentang perubahan ya, tentang perubahan, tentang mesti berubah ya. Karena kalau nggak berubah ya pastinya yang terjadi bakalan gitu-gitu aja gitu kan dalam hidup gitu. Kalau kamu mau berubah ke arah yang lebih baik, pasti hal-hal baik juga akan berubah, walaupun mungkin secara proses ya kan pastinya ada yang lewat nggak enak gitu kan ya, nggak semuanya harus enak gitu ya. Ya, belajar untuk mengendalikan dirinya gitu kan, belajar untuk mengendalikan diri yang baik ya, seperti itu, dan melakukan hal yang baik karena dia cukup tahu bahwa apa yang terjadi dalam hidupnya dia ini ya, yang kita bahas tadi itu karena memang karmik, dia pernah melakukan hal apa ya sudah gitu, artinya ada hukum tabur tuai yang terjadi di sana gitu. Dan dia cukup belajar itu gitu, dia cukup belajar bahwa yang kemarin-kemarin terjadi ini adalah hasil dari apa yang dia lakukan gitu, dia cukup belajar itu sih.
Hubungan kalian dekat gak sih sebenarnya ya? Hubungan kalian dekat nggak? Oh, oke. Kalau dilihat di sini ya dibilang deket sih enggak juga ya teman-teman ya. Ada cerita Saturnus ya, ini enggak sih, enggak deket, cuman dia berusaha untuk mendekat ya, berusaha untuk mendekat seperti itu. Bahkan ini ada kemungkinan juga rekan ya, rekan yang punya posisi, artinya secara struktural ya, bisa jadi kamu di atasnya dia ataupun dia di bawahnya kamu gitu kan ya, atau sebaliknya seperti itu, reverse ya teman-teman ya, bisa jadi seperti ini. Oke ya, ini cerita pertama buat kamu teman-teman Leo. Selanjutnya ya, selanjutnya kita baca. Selanjutnya kita baca di cerita yang kedua ya, ceritanya masa lalunya dia dan dia, dia dan dia. Ini orang yang pernah LDR ya dalam satu hubungan ya, komitmen, pernah berkomitmen dengan seseorang, mencintai seseorang dengan dalamnya gitu kan ya, luar kota aja sampai dibelain gitu ya, LDR sampai dibelain banget gitu ya. Cuman memang ada cerita juga dia pernah terhalang restu, terhalang restu, lagunya siapa tuh ya, pernah ada cerita di mana kebersamaannya mereka ini menyakiti beberapa orang ya, bisa jadi ceritanya seperti itu ya. Hubungan yang gak gampang karena banyak godaannya, banyak sekali godaannya ya. Dia pernah punya cerita seperti itu. Lalu ciri-cirinya dia tuh kayak gimana? Ciri-cirinya dia seperti apa? Ini orangnya cukup tertutup ya, cukup tertutup tapi baperan. Jadi perasa banget, feminim banget, lembut banget orangnya, dan dia tuh sibuk kuat buat orang-orang yang disayangi sama dia gitu. Jadi dia tegar banget ya, di depan itu kelihatan tegar banget, padahal di dalamnya hancur, remuk-remukan, remuk redam ya, kayak begitu. Secara emosi, perasaan tuh capek banget dia orangnya, tapi dia bisa berdiri tegar gitu untuk orang-orang yang dia sayang seperti ini. Sosok pelindung ya, sosok pelindung yang baik. Jadi orangnya juga misterius ya, misterius. Jadi buat kenal sama dia tuh butuh perjuangan banget karena dia nggak gampang deket sama orang ya. Penampilannya cenderung sederhana, bukan orang yang glamor gitu enggak ya, tapi cenderung sederhana banget sih ya. Tinggi badannya rata-rata standar ya, nggak terlalu tinggi sih kalau ini ya teman-teman ya. Ya, seperti ini ciri-cirinya dia. Lalu sekarang kita baca ya, dia belajar apa sih ya semenjak kenal sama kamu. Belajar tentang kebijaksanaan, belajar tentang kebijaksanaan, bagaimana untuk menjadi bijaksana, bagaimana untuk bisa lebih apa adanya ya dalam satu hubungan ya, belajar untuk lebih tulus gitu kan dalam satu hubungan, tulus sih ya, tulus, bijaksana, belajar dua itu. Nah, sama kamu dekat gak sih ya, sama kamu dekat apa enggak ya. Ada cerita attachment di sini ya, attachment Saturnus ya, sebenarnya enggak terlalu ya, tapi dia berusaha deket sih, berusaha untuk mencari tahu ya, padahal hubungannya ya biasa-biasa aja sih ya. Oke, cerita kedua ya teman-teman ya, cerita yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke cerita yang ketiga. Oh, ini tadi bisa jadi ya, walaupun gak dekat ya, tapi kalian pernah yang namanya terlibat hubungan-hubungan yang agak-agak sedikit berbahaya ya. Bisa jadi seperti itu. Oke. Alright, cerita yang ketiga ya, cerita masa lalunya dia ya. Seperti apakah ini ya? Hidupnya penuh dengan ilusi, pernah banget yang namanya dikorbankan untuk sesuatu hal yang sia-sia, atau berkorban untuk sesuatu hal yang sia-sia ya, seperti itu nih. Banyak lah yang dihadapi dia gitu. Terus habis gitu juga seringkali nggak dianggap sama lingkungan sekitarnya dia gitu kan ya. Itu sebabnya mungkin ya tadi pengorbanan sia-sia ini ada ya, ilusi, seringkali terjebak ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri gitu. Dan seringkali dia nggak bisa jadi dirinya dia sendiri nih teman-teman ya. Jadi ada kekangan dari lingkungan sekitarnya dia yang menekan dan membuat dia nggak bisa lost gitu loh, jadi orang ya, nggak bisa lepas gitu loh jadi orang ya, seperti itu. Ini ceritanya dia nih di cerita yang ketiga ya. Lalu
kita lihat ciri-cirinya dia nih, orangnya emosian banget, nggak sabaran ya, emosian, terus habis gitu dia juga nggak sabaran, dan tapi disiplin sih, orangnya disiplin ya, hidupnya nggak gampang, hidupnya penuh dengan perjuangan hidup ya, perjuangan banget gitu. Terus dia orangnya cukup percaya diri ya, cukup berani, walaupun cukup berani ya, tapi dia nggak suka, walaupun dia emosian atau nggak sabaran ya, tapi dia orangnya tuh nggak suka sesuatu yang dirahasiakan. Jadi orang ini terbuka ya, apa adanya lah, dia tuh orangnya kayak gini ya udah kayak gitu, nggak ada yang ditutupin, nggak ada yang apa ya, kayak gitu sih orangnya, walaupun meledak-ledak ya walaupun meledak-ledak ya, tapi nggak cerewet sih orangnya. Jadi bener-bener sebenarnya introvert, pendiam gitu, tapi nggak nyembunyiin loh ya, kan ada orang yang pendiam tapi dia apa adanya gitu loh orangnya gitu, ketimbang orang yang kayak cerewet banget gitu padahal misterinya segudang gitu ya ada. Kalau ini nggak ya, dia pendiam sih, dia introvert tapi dia nggak suka berasia, nggak punya intrik gitu loh, apa adanya gitu, apa adanya orangnya seperti ini ya. Lalu belajar apa sih ya, karena dekat sama kamu, kenal sama kamu, belajar apa gitu, belajar untuk bisa survive dalam hidup ya, belajar untuk bisa survive, belajar untuk bisa menguatkan diri ya, menguatkan diri atau secara internal gitu, karena memang kan tadi juga nih dia tertekan, terdominasi oleh lingkungan sekitarnya. Nah dia belajar dari sini, dia belajar untuk bisa survive sama dirinya dia sendiri gitu, nggak lagi yang namanya mau didominasi, diintimidasi gitu kan, tapi dia bisa yang namanya menumbuhkan kekuatan dalam dirinya dia, seperti itu. Hubungan kalian dekat nggak sih? Hubungan kalian dekat nggak? Apa nggak? Deket sih ya, deket, tapi lebih ke temen ya, lebih ke temen ini, lebih ke temen, ke rekan, ke sahabat kayak gitu, deket ya kalau dibilang deket-deket. Alright, ini adalah cerita kamu ya buat teman-teman Leo ya. Dan bahwa perubahan adalah karena diri kita yang mengizinkan untuk berubah ya, dan orang lain pun berubah karena diri mereka mengizinkan diri mereka sendiri untuk berubah. Jadi sebenarnya orang lain berubah ya, ataupun kita berubah karena kita atau mereka mau berubah dan punya keinginan serta niat untuk berubah. Kalaupun ada cerita-cerita orang lain yang ikut andil di dalam perubahan tersebut ya, itu bukan karena orang lain tersebut yang meminta mereka untuk berubah, tapi karena kita sendiri atau mereka yang memutuskan untuk berubah demi kebaikan mereka sendiri, seperti itu. Oke, teman-teman, kita bakalan jumpa lagi ya di next timeless reading, general reading bareng sama Oracle Card Indonesia di tema yang berbeda ya, dan zodiak yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.